بسم الله الرحمن الرحيم. Ketiga poin yang sampaikan itu kelahiran Nabi, apa lagi? Nabi hijrah, Nabi wafat. Ya, hari ini kita coba tambah sedikit lagi. Ya, apa itu? Masih suasana Rabiul Awal. Jadi peristiwa ini terjadi pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama yaitu Nabi menikah dengan istrinya siapa? Siti Khadijah binti Khalid. Ya, pada tanggal 10 Rabiul Awal. Ya, berapa usia Nabi ketika itu? 25 tahun. Ini sebelum sudah dibahas, menjadikan kuis lagi. Bapak Firdaus. Nah, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Ya, jadi pernikahan beliau ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tanggal 10. Ya, walaupun usia terpaut jauh, ya, tapi Nabi mendapatkan keturunan dari istri pertamanya inilah. Ya, istri setelahnya Nabi tidak mendapatkan keturunan. Ya, yang kedua, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sekaligus Nabi itu pada tanggal 1 Rabiul Awal, masuk umur Nabi genap 40 tahun. Apa SK-nya? Kalau Bokojo kan ada SK, surat keputusan. Nah, oke, dibunyikan situ kali. Berapa gajinya? Apa SK? Itu turunnya wahyu yang pertama. Surat apa ya? Al-Alaq ayat 1-5. Itu sekarang. Di mana tempatnya? Tempatnya di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira itu tempat Nabi bersembunyi lebih kurang 3 hari sebelum dia menuju ke Madinah. Sebelumnya namanya Yasrib. Ya. Lanjut. Apa lagi? Para sahabat. Ya. Nabi telah wafat. Siapa lagi meneruskan kepemimpinan kaum muslimin? Jadi para sahabat berbaiat, berjanji setia, bersumpah, ya, kepada Abu Bakar Siddiq, ya, diangkat sebagai khalifah pertama setelah Nabi wafat. Itu terjadi pada hari Rabu. Nabi wafat pada hari Senin, ya, dan baru dimakamkan pada tengah malam hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu. 3 hari. Ya. Ini harus dicari gantian dulu. Ya. Kalau adat awak tentunya kalau datuk meninggal, kan dicek mengganti sekali, mau dia dikebumikan. Ya, dicek mengganti dulu, baru dikebumikan. Ya, begitu yang terjadi pada Nabi. Ya, jadi pengganti dulu. Ya, karena wafatnya Nabi itu terjadi kekacauan sedikit. Ya, huru-hara sedikit. Sampai pada akhirnya Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi khalifah pertama. Ya, disitulah para sahabat bersumpah setia. Terjadi pada hari Rabu pada bulan Rabiul Awal di rumah Bani Sa'idah. Ya, di rumah Bani Sa'idah. Ya, pada hari wafatnya Nabi. Selanjutnya yang keempat, pada masa pemerintahan Abu Bakar, tentara Islam
yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, menaklukkan, ya, Irak sekarang itu, ya, berhasil ditaklukkan oleh Walid bin Walid. Ya, pada itu dipimpin masih Khalifah Abu Bakar. Ya, Khalid bin Walid lah yang menaklukkan Irak sekarang. Berhasil direbut oleh kekuasaan umat Islam. Terjadi juga pada bulan Rabiul Awal. Ya, tanggalnya belum tidak tahu. Ya, selanjutnya yang kelima, Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa kenal? Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa kenal? Dia panglima perang, ya. Sultan Mesir, ya. Ya, dia juga seorang ulama. Dia berhasil, ya, menaklukkan, mengambil kembali, ya, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya, sebelumnya dikuasai oleh tentara salib. Tahu tentara salib? Ya, tentara salib itu, ya, dipimpin, itu dikuasai oleh raja dan ratu. Itu rajanya Ferdinand, ratunya bernama Isabella. Tahu? Pernah dulu terkenal itu lagu Isabella itu. Pernah dengar lagu Isabella? Nah, dengan lantang membangga pula orang Islam pula itu melakukan Isabella, lagu Isabella. Mantu era Isabella itu ratu, ya, rajanya Ferdinand namanya, laki bini, ya, tentara salib membantai umat Islam, ya, membantai umat Islam. Abai pandang bulu era Islam bantai. Abi umat Islam, ya, tentara salib adalah dia kerja, ya. Jadi nggak boleh melakukan lagu Isabella lah. Rajanya, ya, Ferdinand namanya, ratunya, istrinya bernama Isabella. Ya. Salahuddin Al-Ayyubi inilah yang berhasil merampas kembali, ya, Masjid Al-Aqsa dari tentara salib. Ya, hati kita, ya. Selanjutnya, benteng terakhir umat Islam. Ini yang menyedihkan. Benteng terakhir umat Islam di Irak, berhasil dikalahkan oleh tentara Tartar. Perpustakaan yang terkenal pada saat itu, ya, itu berada di Irak dan berhasil dihancurkan. Sebagian kitab-kitab penting itu dirampas, diambil oleh tentara tersebut. Ya, kita punya masa kejayaan, ya, pustaka yang terkenal, banyak sekali karya-karya ulama-ulama dulu yang disimpan di perpustakaan di Irak itu, tapi berhasil direbut oleh tentara Tartar. Ya, tentara Tartar ngomong, ya, dan diambil, dibakar, ya, karya-karya ulama umat Islam pada saat itu. Ya, ini yang menyedihkan. Sehingga kita sekarang ini kehilangan, ya, ilmu-ilmu yang berharga yang dirampas oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Ya, ada kitab-kitab penting, ya, itu diklaimnya adalah hasil karyanya, padahal kita itu sebetulnya adalah umat Islam, ulama yang memilikinya, tapi dia terjemahkan lalu dibuatlah nama dia. Banyak dari itu, ya. Yang hebat itu dari situ umat Islam, ya. Orang Barat sekarang itu menciplak dia tuh, ya. Belajar, ya, pelajarilah sejarah Islam, maka akan tahu, ya, bagaimana umat Islam itu menghasilkan penemuan-penemuan yang cemerlang. Ya, lalu dirampaslah oleh orang-orang Eropa, orang-orang Barat, lalu diklaimnya itu sebagai penemuannya.
Ya. Nah, ibaratnya pada saat kejayaan umat Islam itu, ya, sama halnya kita itu dengan orang suku Sakai. Awaklah pakai listrik, terang benderang siang dan malam. Orang Sakai malam kegelapan. Nah, itulah ibaratnya perbandingan umat Islam dahulu dengan orang non-Islam atau orang-orang Barat, orang Timur, orang Eropa dahulu. Nah, itulah umpamanya. Nah, umat Islam itu jauh lebih maju pada saat itu daripada orang-orang Barat atau orang Eropa. Tapi kenapa? Apa yang terjadi? Karena umat Islam, ya pokoknya terjadi titik balik. Karena Allah itu menyebutkan kejayaan itu dipergilirkan. Ya, karena pada saat umat Islam jaya pada saat itu, lupa dia akan lebih mengejar dunia daripada akhirat. Maka dibalik kembali oleh Allah, maka umat Islam kalah dan orang Barat pun menang. Ya, itulah penyebabnya. Jadi kalau kita ingin ya maju menang, maka serang, tegakkanlah nilai-nilai agama, kejarlah akhirat. Ya, maka kita akan maju. Ya, jadi ke dunia ya, maka kita akan mudah dikalahkan oleh orang. Nah, apa yang pertama tadi? Yang pertama, Nabi menikah dengan Khadijah tanggal 10 Rabiul Awal. Yang kedua, itu yang kemarin tuh. Yang kedua, Nabi diangkat jadi Rasul pada bulan Rabiul Awal. Yang pertama. Yang ketiga, yang minggu kemarin itu. Yang ketiga, yang ketiga, Nabi lahir. Para sahabat bersumpah setia pada Abu Bakar pada bulan Rabiul Awal. Ya, itu hari Rabu tuh. Nabi wafat hari Senin. Ya, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pada hari Rabu. Yang keempat, yang ketiga, para sahabat juga berjanji setia pada Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Ya. Yang keempat, pada masa pemerintahan Abu Bakar, ya, yang pasukan dipimpin oleh Khalid bin Walid berhasil merebut Irak. Nanti itu Salahuddin Al-Ayyubi itu. Ya, yang kelima, baru Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengambil kembali Masjid Al-Aqsa dari negara salib. Rajanya Ferdinand, ratunya Isabella. Ya. Yang ke-6, apa? Benteng terakhir umat Islam di Irak berhasil direbut, dihancurkan oleh tentara Tartar. Apa namanya? Saya Ruli Dira. Ya. Pertama, Nabi menikah pada bulan. Ya, yang kedua, Nabi pada bulan Rabiul Awal. Yang ketiga, Abu Bakar janji setia berbaiat, janji setia berbaiat. Yang keempat, mikir. Yang keempat, ya, oleh Panglima Khalid bin Walid. Yang kelima, oleh siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Yang keenam, benteng terakhir umat Islam berhasil direbut oleh tentara Tartar. Ya, semuanya pada bulan Rabiul
awal. Ya, demikian saja permohonan maaf. Ya, kalau ada yang betul itu datangnya dari Allah SWT, yang salah itu dari kami sendiri yang penyampai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.